Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Andina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPS 4 pada materi Sistem Gerak pada Manusia di SMA Negeri Tugumulyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Oke, gimana kelasnya? Sudah bersihkah? Sudah rapikah? Tolong di meja yang ada hanya buku-buku pelajaran biologi saja. Sampahnya tolong dibersihkan dulu. Coba lihat Isa. Sampahnya diambil dulu, masukkan dalam kantong dulu, nanti dibuang ke kotak sampah. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, itu artinya kalian sehat dan siap untuk belajar pada hari ini. Sudah siap? Siap. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, pada pimpin doa dulu. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Adam. Baik, untuk menambah nilai dan rasa nasionalisme kita pada negara kita tercinta ini, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Yang lain silakan berdiri dulu. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Chelsea. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita ingatkan lagi bagaimana kesepakatan kita belajar pada materi biologi hari ini. Ya, silakan Falia. Yang pertama yaitu berdoa sebelum pembelajaran mulai. Yang kedua, membersihkan kelas sebelum belajar. Yang ketiga, memperhatikan guru ketika menjelaskan materi belajar. Oke, ada yang lain tambahan? Baik, silakan Wafa. Arti dalam pembelajaran juga Iya, ada lagi? Iya? menyampaikan pendapat dengan sopan. Iya, kayaknya cukup ya. Ya, itulah kesepakatan belajar kita, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Baik, masih ingat gak materi kita di pembelajaran sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan ya. Saya Bu, Ya, silakan. pada yang kemarin kita belajar mengenai jaringan yang ada pada makhluk hidup. Oke, jaringan pada makhluk hidup. Nah, ngomong-ngomong nih mengenai makhluk hidup, ya, makhluk hidup itu termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu selain dia memiliki organ jaringan segala macam? Ya, silakan. Hidup memiliki ciri-ciri seperti bergerak, bernafas, berrespirasi,
Baik, Bapak silakan. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Bukan makan dan minuman. Ada yang lain? Oke, silakan. Andi. Hidup dan berkembang. Iya, dapat hidup dan berkembang. Ada yang lagi yang lainnya? Ya, silakan. Bisa berkembang. Iya, mengeluarkan zat sisa dan peka terhadap rangsangan. Di antara itu tadi ada nih salah satu ciri makhluk hidup yang akan kita bahas pada hari ini dalam materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Itu salah satunya adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak? Bergerak. Kalian bergerak? Bergerak. Dari rumah ke sekolah bergerak? Bergerak. Coba bagaimana geraknya? Coba angkat tanganmu. Angkat, gelengkan kepalamu. Oke, bagaimana rasanya? Bergerak. Oke, baik. Oke, menurutmu nih, organ apa saja sih yang terlibat dalam sistem gerak? Nah, kalian bergerak kan? Nah, harusnya kamu mengetahui apa saja sih organ yang bergerak. Ya, silakan siapa? Silakan. Kuliah. Ya. Yang pertama yaitu ada tangan, yang kedua ada kaki. Ya, tangan dan kaki organnya. Ada yang lain? Oke, si Alexa ya. Sendi dan otot. Sendi dan otot. Oke, baik. Pada hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Yang akan kita bahas adalah tulang dan rangka pada manusia pada sistem skeleton. Ya. Kemudian, apa sih tujuan kita dalam mempelajari materi pada hari ini? Tujuan kita ini mengacu pada HD pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuan kita. Yang pertama pada KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak, kemudian dengan kaitannya dalam bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak pada manusia. Kemudian kompetensi dasar pada keterampilannya pada poin 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Ya. Apa sih tujuannya? Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kemudian kita menggunakan TPEC tadi ya, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kemudian kita juga menyimak video, kemudian menyaksikan PPT dan mengerjakan LKPD nanti ya tentang sistem gerak pada manusia. Nah, diharapkan tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan organ penyusun sistem gerak pada manusia dengan benar. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak pada manusia dengan benar. Kemudian mengidentifikasi macam-macam tulang penyusun rangka dengan benar. Kemudian mempresentasikan hasil identifikasi tulang penyusun rangka pada manusia dengan baik. Ya. Jadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini, pertama nanti ada penilaian. Penilaian kita ada 3, penilaian sikap, kemudian penilaian afektif, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan seperti biasa itu berlangsung pada proses pembelajaran ya. Untuk penilaian afektif, penilaian afektif kita mulai dari penilaian pretest. Jadi untuk mengetahui seberapa paham sih kalian mengenai materi sistem gerak pada manusia. Oke? Coba silakan siapkan HP-nya. Kita lakukan tes awal dulu untuk mengetahui seberapa jauh sih kalian mengenal tentang sistem gerak pada manusia, pada tubuh kalian. Baik, linknya sudah ibu bagikan ke grup WA. Silakan buka grup WA, silakan diakses. Kemudian silakan dikerjakan. Ada 5 soal yang akan kamu kerjakan. Dimulai dari sekarang, waktunya hanya 10 menit saja. Waktunya habis, sudah selesai?
Masih ada banyak ya yang salah dalam menjawab soal, dalam menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran berlangsung kalian bisa lebih memahami tentang sistem gerak. Kemudian nilainya juga bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan nanti yang mendapatkan peringkat pertama dalam artian nilainya yang paling baik, yang paling bagus, yang paling tinggi akan mendapatkan reward dari ibu. Siapa yang mau? Saya. Oke, selanjutnya kita mengetahui tentang indikator pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tadi kamu sudah tahu HD-nya apa, ya, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian kita kita lihat dulu bagaimana indikator dari pencapaian kompetensinya. Jadi ini nanti mengacu kamu pada penilaian ya. Oke, ini kata atau IPK-nya yang pertama 351 menjelaskan organ penyusun sistem gerak pada manusia. Kemudian menganalisis fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak pada manusia. Kemudian mengidentifikasi macam-macam tulang penyusun rangka pada manusia. Baik, sebelumnya Ibu jelaskan dulu garis besar kita pada kegiatan hari ini. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Yang pertama, nanti siswa akan berorientasi terhadap masalah. Nanti Ibu tayangkan link, tayangkan video di depan, kemudian kalian yang akan menyimak dan merumuskan permasalahan. Paham? Dalam mengorganisasikan siswa, nanti kamu dibentuk kelompok, kemudian memimpin penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Baik, nanti Ibu akan tayangkan sebuah video. Silakan kalian simak dengan baik-baik. Kemudian nanti kalian silakan buatkan rumusan permasalahannya. Masing-masing kelompok harus bisa menuliskan rumusan masalah nanti ya di kantor itu ya. Siap? Siap. Oke. Teman-teman, tahukah kamu apa yang menyebabkan kita bisa berdiri tegak? Tubuh manusia bisa berdiri tegak karena punya rangka yang terbentuk dari tulang-tulang. Kalau manusia tak mempunyai rangka, tubuhnya akan membalik. Rangka manusia tersusun dari tulang-tulang. Sudah dilihat videonya? Sudah. Baik, siapa yang bisa merumuskan masalah berdasarkan tayangan video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ayo. Baik, si teman ya, silakan. Berdasarkan video tadi, rumusan masalahnya adalah apa aja sih sistem gerak pada manusia? Iya, oke. Sebelum dulu. Oke, mana yang lain? Oke, silakan Abdillah. Dari video yang kita tonton tadi, didapatkan rumusan masalah itu apa sih peran dan fungsi masing-masing tulang dalam sistem tulang manusia. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi? Oke, silakan. Dari video yang kita tonton tadi dapat diambil rumusan masalahnya, yaitu kita dapat mengetahui berapa sih jumlah tulang yang terdapat dalam anak kecil atau bayi sama orang dewasa. Sampai di sini jelas? Jelas. Baik. Setelah ini kalian Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Cukup 4 kelompok saja dan satu kelompok terdiri dari 5 orang saja. Silakan bentuk kelompoknya. Nanti setelah itu Ibu akan membagi lembar kerjanya. Oke, baiklah. Setelah ini Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok ya. Gimana? Sudah dapat lembar kerjanya? Sudah. Silahkan dibaca. Baca petunjuk dalam penggunaan lembar kerjanya, LKPD-nya. Kemudian masing-masing
kelompok akan membahas permasalahan yang berbeda. Kelompok 1 lembar kerjanya sudah Ibu kasih tadi ya. Silakan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi, baca materi yang sudah Ibu berikan, kemudian baca literasi yang lain, bukunya silakan dibuka, kemudian silakan browsing melalui HP kalian masing-masing. Baik, waktunya sudah habis, waktu diskusi sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa setelah diskusi kita akan melakukan presentasi di depan kelas. Kan presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin membahas struktur pada tulang, khususnya pada bagian tengkorak. Kami yang beranggotakan kelompok, saya Abdillah, Saya Raksamalia, Saya Limudian Pitaloka. saya Sandri Marianti, Saya Putri Aisyah. saya dari Kristianti. materi yang pertama akan disampaikan oleh Eksa. Tengkorak melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Yang kelima, tulang bagi melindungi struktur otak dan saraf. Berikutlah tadi penjelasan dari kami mengenai struktur tulang, khususnya pada bagian tengkorak. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Zakia dari kelompok 4. Mengapa tulang pada tengkorak tidak dapat bergerak? Baik, kami tampung dulu pertanyaan dari Zakia. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, kami persilakan kepada Paulina. Perkenalkan, nama saya Paulina Sarmita, saya dari kelompok 2. Mengapa otak dilindungi oleh tengkorak? Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia. Mengapa tulang pada tengkorak tidak dapat bergerak? Karena tulang penyusun tengkorak tidak dapat digerakkan karena sambungan ini mengalami penulangan atau ossifikasi. Kepada Zakia, apakah materi yang dijawab itu sudah jelas? Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Akan dijawab oleh teman kita. Pertanyaannya, mengapa otak dilindungi oleh tulang tengkorak? Tujuannya adalah untuk melindungi otak dari cedera kepala ringan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah teman-teman, itu tadi jawaban dari kami. Apakah teman-teman kalian ada yang mau menambahkan dari jawaban tersebut? Saya menambahkan jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi. Mengapa otak itu perlu untuk dilindungi? Karena di dalam otak di masing-masing ada kandung yang begitu lembut dan sangat mudah rusak
jawabannya. Semoga materinya bisa dimengerti oleh kita semua. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, sudah sih kelompok 2? Kelompok 2 membahas tentang Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem gerak, yaitu tulang belakang dan dada. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Wafa. Tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri dari yang pertama, tulang leher. Tulang leher berfungsi sebagai penyokong leher dan kepala. Yang kedua yaitu tulang punggung, berfungsi sebagai peredam guncangan dan mencegah tulang agar tidak saling bergesekan. Baiklah, bukan pertanyaan untuk kalian yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, silakan untuk Esa. Perkenalkan, nama saya Samelia dari kelompok 1. Apakah ruas tulang belakang termasuk tulang pendek? Berikutnya, silakan Maya. Perkenalkan, saya Nanti dari kelompok 4. Apa saja gangguan pada tulang belakang? Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Berikan kami waktu untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lensa. Apakah ruas tulang belakang termasuk tulang pendek? Menurutnya, ruas tulang belakang termasuk tulang pendek yang menghubungkan berbagai bagian sistem muskuloskeletal atau gerak. Apakah Lensa sudah jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maya. Apa saja gangguan pada tulang belakang? Gangguan pada tulang belakang yaitu kondisi peradangan sandi seperti ankylosing spondylitis, sakit punggung dan kesleo, cacat lahir seperti spina bifida, bonus spurs atau tali tulang, atau tapi bergerigi pada tulang belakang yang memberi tekanan pada sumsum tulang belakang dan saraf. Bagaimana? Pak, sudah jelas? Sudah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang Tulang lengan dengan tulang dalam badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kuliah selaku guru biologi bersama Ibu Mulyo dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Fali Anita Resti dan rekan-rekan saya menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang nama tulang lengan dan fungsinya, serta tulang gelang bahu dan fungsinya, dan bagaimana struktur dan fungsi tulang pada kondisi usia yang tua atau lansia. Baiklah, nama tulang lengan akan disampaikan oleh Kayla. baik. Tulang lengan terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengepil, tulang rasa, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Selanjutnya, fungsi dari tulang lengan akan dibacakan oleh Ibu. Baiklah, fungsi tulang lengan atas menggerakkan bahu hingga melakukan gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Tulang pengepil fungsinya tempat meletakkannya otot yang mendukung pergerakan tangan. Baiklah, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, kami silakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman karena
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, yaitu Cacia Putri Petani, saya Mita Kanda, saya Detia Soraka, saya Komang Surawati. Kami akan mempresentasikan mengenai tulang tungkai beserta fungsinya, dan tulang belang panggul beserta fungsinya, dan berikutnya kesimpulan. Yang pertama akan dibacakan oleh Mena. Yang pertama adalah tulang tungkai, yaitu terdiri dari tulang paha, berfungsi menopang beban tubuh dan mendukung gerakan tubuh. Yang kedua, tulang tempurung lutut melindungi dan membungkus sendi lutut. 3. Tulang betis melindungi kaki dari benturan. 4. Kening, tulang kening sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki menggerakkan kaki ke atas, bawah, nyala, kedua. Tulang telapak kaki mendukung struktur kaki. Tulang jari kaki menopang tubuh. Tulang panggul terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu tulang khusus. Fungsinya menyokong berat badan dan postur tubuh sebagai titik daunat, otot, tendon, dan ligament. Yang kedua, tulang kemaluan. Fungsinya menyangga serta melindungi organ reproduksi, saluran kemih, dan pencernaan. Ketiga, tulang beluk. Fungsinya membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu pergerakan kaki bagian atas. Sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, saya dari kelompok 3. Saya Silang Benda dari kelompok 3. Dan saya, di mana letak tulang punggung? Pertama, saya dari kelompok 1. Tulang kering menjadi salah satu tulang penyusun pada tulang punggung bawah. Salah satu perbedaan tulang kering di antara tulang lain yaitu jika terbentuk sangat rentan mengalami luka dan nyeri. Lantas, apa akibat yang terjadi jika tulang punggung terbentuk? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla. Di mana letak tulang panggul? Tulang panggul melekat pada sambung di bagian posterior atau belakang dan pada sel fisis pubis atau tulang rawan yang menyatukan tulang pubis di bagian anterior atau depan. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Putri. Tulang kering yang terbentur rentan mengalami memar dan nyeri. Ini akibat tulang kering tidak banyak disulitkan oleh otot-otot dan bantalan memar. Ketika terjadi benturan akan terasa sangat sakit. Demikianlah presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar tambah semangat kita bukan stretching sebentar tentang semangat ya. Oke, mana semangatnya? Baik, coba kita ulang lagi. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu di kelompok 1 tentang nama-nama tulang yang ada pada tengkorak dan fungsinya. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Oke, sama ya? Ya, kalau yang itu masih belum ada isinya. Yang ini sudah ada keterangannya. Baik, kita lihat di sini bahwa pada sebelumnya rangka manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama rangka aksial dan rangka apendikuler ya. Dan tengkorak ini termasuk ke dalam rangka aksial atau apendikuler? Aksial. Kenapa dimasukkan ke dalam rangka aksial? Siapa yang bisa jawabnya? Ya, kalian.
bagian atas, kemudian penyusun rangka tubuh yang sumbu utamanya ya. Oke, nah di bagian paha ini ada beberapa macam tulang dari jenisnya juga berbeda-beda, macamnya juga berbeda. Namanya juga berbeda-beda, mulai dari tulang dahi, mana tulang dahinya? Oke, kemudian ada tulang baji, di mana tulang baji? Oke, kemudian tulang air mata di mana? Oke, kemudian tulang hidung di mana? Oke, kemudian tulang pipi di mana? Oke, lanjut. Baik, coba lihat ke depan. Di depan di layar sudah terlihat gambar dari apa itu? Gambar apa itu? Tulang. Ya, gambar tulang pada sistem rangka manusia. Kelihatan jelas ya? Jelas. Oke, bisa kita lihat di sini ada tulang apa ini? Tulang. Yang ini tulang apa? Berdasarkan tadi perbedaan itu, jadi tulang itu dibedakan menjadi dua. Jadi ada yang berdasarkan bentuknya dan ada yang berdasarkan zat penyusunnya. Oke. Berdasarkan bentuknya ada tulang apa saja? Nah, yang pertama ada tulang pipi. Tulang pipi itu artinya bentuknya pipi. Kemudian ada tulang pendek, pasti bentuknya pendek, lebarnya pendek. Kemudian seperti kubus. Kemudian ada tulang pipa. Oke, dari hasil pembelajaran kita tadi, apa yang kalian rasakan? Senang. Apa yang kalian rasakan? Apalagi yang kalian rasakan? Mendapat hal baru, mendapat ilmu yang baru, enjoy, asik, tepuk tangan dulu. Baiklah, berdasarkan dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Abdillah. Baiklah, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa komponen utama dalam sistem gerak itu ada 3, yaitu tulang, otot, dan sendi. Adapun alat gerak pada manusia yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini berupa tulang dan aktif berupa otot. Kedua alat ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Silakan, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Anissa. Oke, silakan Anissa. Dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui macam-macam jenis tulang. Di antaranya yaitu tulang panjang seperti tulang paha, tulang pendek seperti tulang tangan, dan tulang datar seperti tulang kepala. Oke, selanjutnya kita adakan post test. Nah, intinya siapa yang nilainya paling tinggi nanti diadakan di kelas diri. Oke. Fokus. Dengan soal.
pembelajaran hari ini, untuk tugas di rumah Ibu sampaikan nanti melalui WA, kalian akan menggambar salah satu rangka atau tulang pada manusia. Nanti Ibu sampaikan lagi melalui grup WA ya. Tolong disimak, tolong dicek. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Anda pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Oke, kalau dari tentang sistem rangka atau tulang pada manusia, ya, kalian pasti mengetahui rangka atau tulang yang ada pada diri kita sendiri ya. Ada apa nama tulangnya? Paling tidak kita mengetahui beberapa nama tulang yang ada pada tubuh kita